1B praktikum biokimia 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang isolasi minyak atsiri dari kulit jeruk dengan saya sendiri Yani Anissa dengan ujung NIM 011. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Saya Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Azhara Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu mengembangkan eksperimen isolasi minyak atsiri. Teori percobaan, kulit jeruk termasuk pada Citrus sinensis mengandung minyak atsiri kaya senyawa volatil seperti limonin yang bersifat bioaktif. Isolasi minyak dilakukan melalui hidrodistilasi, memanfaatkan uap air untuk membawa komponen volatil keluar dari jaringan tanaman pada suhu lebih rendah, sehingga degradasi termal dapat diminimalkan. Distilat yang terbentuk dipisahkan berdasarkan perbedaan densitas, lalu dimurnikan menggunakan natrium sulfat anhidrat untuk mengikat sisa air. Proses ini menghasilkan minyak atsiri yang lebih stabil, murni, dan siap dianalisis. Adapun alat yang kami gunakan dan juga bahan yang kami gunakan. Prosedur percobaan. Siapkan sampel kulit jeruk manis segar sebanyak kurang lebih 100 kg. Masukkan sampel ke dalam labu distilasi uap air dan tambahkan air secukupnya. Lakukan proses distilasi uap air selama kurang lebih 6 jam hingga minyak atsiri terbentuk. Destilat yang diperoleh ditampung dalam wadah. Koncang dan diamkan destilat dengan corong pisah hingga terjadi pemisahan antara fase air dan minyak atsiri. Pisahkan minyak atsiri dari fase air, kemudian lakukan pemurnian dengan penambahan Na2SO4 anhidrat sebanyak 10% dari total minyak. Aduk campuran minyak dan Na2SO4 anhidrat selama kurang lebih 15-20 menit hingga minyak jernih. Saring minyak atsiri untuk memisahkan Na2SO4 anhidrat. Ukur volume minyak atsiri dan hitung rendemen yang diperoleh. Pembahasan. Perhitungan minyak atsiri dari kulit Citrus sinensis dilakukan secara proporsional berdasarkan massa bahan, menghasilkan estimasi volume 121,49 ml. Nilai ini mencerminkan asumsi distribusi minyak homogen dan kondisi distilasi yang stabil. Uap air mengekstraksi senyawa volatil dari lapisan flavedo, sementara ukuran bahan mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Massa minyak dihitung dari densitas, menghasilkan rendemen 0,90%, yang masih sesuai karakter alami minyak jeruk dan menunjukkan proses isolasi berlangsung cukup efektif, meski masih dapat dioptimalkan. Kesimpulan. 1. Berdasarkan perbandingan massa bahan, kelompok 1B mendapatkan 11,4 kg dari 119,35 kg, menyumbang 9,55% bahan baku dan menghasilkan estimasi volume minyak sebesar 121,49 ml dari total 1.272 ml. 2. Efektivitas penyulingan dipengaruhi oleh ukuran potongan kulit jeruk, suhu tekanan uap, dan lama pemanasan karena uap harus mampu menembus jaringan flavedo untuk melepaskan senyawa volatil seperti limonin. 3. Dengan massa jenis 0,85 gram per mililiter, diperoleh massa minyak 103,26 gram, serta menjelaskan sifat yang lebih ringan dari air sehingga berada di lapisan atas saat pemisahan. 4. Rendemen sebesar 0,90% menunjukkan bahwa dari 100 gram kulit jeruk hanya diperoleh sekitar 0,9 gram minyak, sesuai dengan karakteristik alami kandungan minyak atsiri jeruk yang terbatas. 5. Faktor seperti varietas, kematangan, kadar air, serta kondisi distilasi seperti suhu, waktu tekanan, efisiensi alat sangat menentukan hasil akhir, sehingga optimasi parameter proses masih diperlukan untuk meningkatkan perolehan minyak atsiri. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.